12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali 1. Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. 2 ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Dalam sebuah Bali yang damai, teror menghantui dunia. Saksikan kronologi tragis bom Bali tahun 2002 yang mengguncang bumi dan menyisakan jejak ideologi radikal. Apa yang mendorong para pelaku? Temukan jawabannya dalam video berikut yang akan mengungkapkan latar belakang, tujuan, dan dampak global dari peristiwa yang menggetarkan ini. Apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Bersih dari kelompok kami. Jadi tidak ada yang menunggangi dan tidak ada yang menyokong sebagaimana berita yang hari ini sering kita dengar. Jadi kemampuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan. Pengeboman di Bali tahun 2002 menjadi sorotan dunia internasional. Peristiwa ini menarik perhatian dan menggemparkan masyarakat global. Statistik resmi menunjukkan bahwa 202 orang meninggal dan setidaknya 200 orang terluka, sehingga membutuhkan perawatan tambahan di rumah sakit. Sebelum terjadi peristiwa bom Bali, Amerika sudah menunjukkan peristiwa terorisme ketika sebuah pesawat dibajak dan ditabrakkan ke menara World Trade Center di Amerika Serikat. Hal ini yang mengakibatkan segala sesuatu yang menyangkut terorisme menjadi perhatian di dunia. Sejumlah teroris termasuk Imam Samudra yang merupakan dalang di balik bom Bali pada tahun 2002 telah didakwa. Ia dijatuhi hukuman mati bersama dengan Ambrozi dan Ali Gufron. Ayo, jawab kalau nanti ada jawab. Satu kolabuna atau saruna jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang. Takbir, Allahu Akbar. Latar belakang peristiwa bom Bali tahun 2002 membahas tentang motivasi dan faktor-faktor yang mendorong para pelaku bom seperti Ali Imron, Ambrozi, Imam Samudra, Ali Gufron, dan lainnya untuk melakukan aksinya. Mereka terinspirasi oleh berbagai faktor termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, keadaan individu, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pengeboman. Para pelaku bom ini memiliki pemahaman ideologi radikal dan takfiri yang memotivasi tindakan mereka. Mereka terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan bom dengan tujuan tertentu yang kemudian mengakibatkan dampak yang tragis. Dalam konteks global, peristiwa bom Bali tahun 2002 juga terkait dengan gerakan radikal di Indonesia dan hubungannya dengan kelompok teroris global seperti Al-Qaeda. Analisis latar belakang peristiwa bom Bali tahun 2002 menyoroti kompleksitas gerakan radikal di Indonesia serta pentingnya pemahaman mendalam tentang ideologi dan motivasi para pelaku sebagai kunci dalam upaya pencegahan terorisme di masa depan. Selain itu,
Kerjasama internasional juga dianggap penting dalam menangani ancaman terorisme secara efektif. Dengan memahami latar belakang peristiwa bom Bali tahun 2002, kita dapat melihat bahwa faktor-faktor seperti ideologi, motivasi, dan hubungan global memainkan peran penting dalam terjadinya tragedi tersebut. Kronologi peristiwa bom Bali tahun 2002 dimulai dengan terbentuknya Majelis Mujahidin Indonesia pada tahun 2000. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di antara para pelaku terkait bergabung dengan organisasi tersebut. Ali Gufron membawa informasi tentang rencana pengeboman di Bali kepada Ali Imron. Meskipun informasi ini disampaikan, strategi tersebut tidak terlaksana. Pada awalnya, bulan Juli tahun 2002, Ali Imron diberitahu kembali tentang pertemuan yang akan membahas pelaksanaan pengeboman di Bali oleh Amrozi. Pertemuan di Solo pada pertengahan Agustus tahun 2002 dihadiri oleh beberapa pelaku bom termasuk Ali Gufron, Umar Patek, Sawat, Idris, Amrozi, Imam Samudra, Abdul Ghani, dan Ali Imron. Imam Samudra memimpin pertemuan tersebut yang membahas perencanaan bom Bali. Dalam rapat tersebut, Imam Samudra membagi tugas kepada para pelaku. Ada 3 divisi utama untuk tugas-tugas tersebut. Amrozi dan Ali Imron bertanggung jawab untuk membeli pupuk dan mobil yang akan digunakan sebagai bahan peledak. Sementara Abdul Martin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat bertugas meracik dan merakit bom serta menyiapkan peralatan bom. Idris bertugas mengurus uang tunai dan akomodasi di Bali, sedangkan Amrozi menangani urusan transportasi. Dari kronologi ini, terlihat bagaimana peristiwa bom Bali 2002 direncanakan dan dilaksanakan oleh para pelaku dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini menunjukkan tingkat persiapan dan koordinasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai melakukan serangan bom yang tragis tersebut. Dampak dari peristiwa bom Bali 2002 sangat luas dan beragam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung termasuk korban jiwa dan luka-luka akibat ledakan bom, kerusakan bangunan, serta kerugian materi. Setidaknya 202 orang tewas dan 200 lainnya terluka dalam serangan tersebut, memerlukan perawatan medis tambahan di rumah sakit. Selain dampak fisik, peristiwa bom Bali juga memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban, saksi, dan masyarakat luas. Trauma akibat kejadian tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi kesejahteraan mental individu yang terlibat. Dampak tidak langsung dari bom Bali termasuk penurunan pariwisata di Bali. Banyak wisatawan asing dan domestik meninggalkan Bali setelah serangan tersebut, menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini berdampak pada perekonomian lokal dan industri pariwisata di Bali, yang bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, peristiwa bom Bali 2002 juga memicu respons dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk mencegah serangan terorisme di masa depan. Kerjasama internasional dalam bidang keamanan juga diperkuat untuk menghadapi ancaman terorisme secara lebih efektif. Dengan demikian, dampak peristiwa bom Bali 2002 tidak hanya dirasakan secara lokal di Bali, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas dalam hal keamanan, pariwisata, dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam upaya pencegahan terorisme dan peningkatan kesadaran akan ancaman terorisme di tingkat global. Paham takfiri merupakan keyakinan radikal yang mendasari tindakan terorisme yang dilakukan oleh para pelaku bom Bali 2002. Paham ini berasal dari interpretasi ekstrim terhadap ajaran agama yang digunakan untuk membenarkan kekerasan dan tindakan teror. Para pelaku bom seperti Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra menganut paham takfiri yang mempengaruhi motivasi dan tindakan mereka. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, paham takfiri berasal dari interpretasi yang ekstrim
dan bias terhadap ajaran agama, di mana kelompok tersebut meyakini bahwa pemahaman mereka adalah yang paling benar dan konsisten dengan keyakinan mereka. Para pelaku bom Bali 2002 dipengaruhi oleh paham takfiri yang dikenalkan oleh tokoh seperti Ustadz Abdullah Sungkar dan Syekh Abdul Rabbi Rasul Sayaf. Paham takfiri memainkan peran penting dalam memotivasi para pelaku untuk melakukan aksi terorisme seperti pengeboman di Bali. Mereka meyakini bahwa tindakan mereka adalah bentuk jihad dan pengorbanan yang diperintahkan oleh ajaran agama mereka. Hal ini tercermin dalam kesediaan para pelaku untuk mati sebagai syuhada dalam aksi terorisme mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang paham takfiri menjadi kunci dalam upaya pencegahan terorisme di masa depan. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami akar penyebab ideologi radikal seperti takfiri agar langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara efektif. Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi nomor 1438 tahun 2002 dan resolusi nomor 1373 tahun 2001 untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang. Bom Bali tahun 2002 memberikan pemahaman mendalam tentang peristiwa tragis yang terjadi di Bali pada tahun 2002 dan dampaknya secara global. Para pelaku termotivasi oleh ideologi radikal dan pemahaman takfiri, menunjukkan kesamaan sikap dengan kelompok teroris global seperti Al-Qaeda. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang ideologi dan motivasi para pelaku menjadi kunci dalam upaya pencegahan terorisme di masa depan, serta perlunya kerjasama internasional dalam menangani ancaman terorisme secara efektif.
PBB dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah radikalisme. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam pencegahan terorisme. PBB dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya terorisme serta nilai-nilai perdamaian dan toleransi.